Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Warren Septianing Tias. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan materi yang berjudul Adaptasi Psikologi Ibu Nifas. Jadi, materi adaptasi psikologi Ibu Nifas ini adalah salah satu materi yang ada di RPS mata kuliah Psikologi Kehamilan yang diampu untuk mahasiswa semester 3 sarjana kebidanan itu. Nah, mungkin kita akan simak apa sih yang terjadi pada psikologisnya Ibu Nifas. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita harus mengetahui dulu mengenai definisi adaptasi pada Ibu Nifas. Jadi, menurut Bahiyatun di 2009, adaptasi psikologi pada periode postpartum ini merupakan penyebab stres emosional terhadap ibu baru. Bahkan menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya proses adaptasi Ibu Nifas ini sudah terjadi pada saat dimulainya dia hamil. Jadi pada saat fase kehamilan, persalinan, dan itu sudah ada perubahan psikologisnya gitu dan berefek ke dampak pada nifas begitu ya. Jadi memang adanya beberapa kecemasan pada seorang wanita itu cenderung bertambah mulai dari fase kehamilan, persalinan, bahkan nifas yang memang sudah melahirkan bayinya itu cemasnya bahkan bisa dibilang lebih lebih tinggi dibanding pada saat dia hamil atau bersalin begitu ya. Nah, masa nifas itu merupakan masa yang paling kritis dalam kehidupan ibu dan bayi. Bahkan diperkirakan memang 60% kematian ibu itu berakibat dari kehamilan yang terjadi setelah persalinan gitu ya. Ada kasus perdarahan dan lain sebagainya ya gitu. Dan 50% kematian ibu itu terjadi di masa nifas dalam 24 jam pertama gitu. Jadi dengan sebaiknya memang seorang bidan ini perlu memperhatikan gitu ya, tidak hanya secara fisik gitu, tapi secara psikis pada ibu nifas gitu. Dengan pemantauan dan asuhan yang dilakukan untuk ibu dan bayi di masa nifas memang diharapkan dapat mencegah bahkan menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya, ibu yang mengalami perubahan besar fisik maupun psikologis gitu. Jadi ibu yang membuat penyesuaian yang sangat besar baik tubuh dan psikisnya mengalami stimulasi dan kegembiraan yang luar biasa. Dari mulai dia menjalani proses tekanan yang cepat menyerap pembelajaran yang diperlukan tentang apa yang harus diketahui untuk perawatan bayinya gitu. Jadi ibu ini merasa memiliki tanggung jawab yang luar biasa pada dirinya sebagai seorang ibu. Dan tidak mengherankan apabila ibu mengalami sedikit perubahan perilaku dan kadang sesekali merepotkan gitu ya. Bukan merepotkan, tapi kerepotan gitu ya, mengurus bayinya yang baru baru hadir di dalam dunianya, tuh kan. Nah, sebenarnya untuk perubahan psikologis ini kan peranannya sangat penting ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan psikologis ini gitu. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat atau keluarga, khususnya suami yang mendampingi ibu itu juga harus paham tentang adaptasi psikologis ibu nifas ini gitu. Jadi pentingnya peranan suami dalam adaptasi psikologis ini diharapkan memang bisa mengetahui atau eh, membantu ibu dalam proses proses yang memang sulit ya karena adaptasi dari belum punya anak dan tiba-tiba harus menambah anak atau punya anak gitu kan itu pasti butuh perubahan secara fisik dan mental yang berbeda dibanding waktu dia belum mempunyai anak gitu. Jadi ada beberapa proses dalam adaptasi di psikologis ibu nifas ini. Yang pertama itu adalah taking in, kemudian ada taking hold dan letting go. Kita akan pahami secara detail apa dari proses ini. Kita mulai dari taking in gitu ya. Jadi taking in ini adalah batasannya dari mulai melahirkan sampai di 2 hari postpartum atau 2 hari nifas.
biasanya yang terjadi itu adalah kekecewaan pada bayinya, kemudian ada ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, kemudian ada rasa bersalah juga karena memang belum bisa menyusui bayinya. Dan memang untuk ibu-ibu yang primigravida atau ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, ASINya kan pasti tidak langsung keluar, apalagi baru di 2 hari persalinan itu banyak juga ya yang mengalami kondisi seperti itu, gitu. Belum lagi ditambah kritikan suami atau keluarganya tentang perawatan bayinya, gitu ya. Namanya ibu baru, baru belajar kan pasti belum seperfect atau sekompeten seperti ibu yang mempunyai 2 atau 3 anak, gitu. Nah, itulah sebenarnya yang harus dipahami oleh keluarga, khususnya suami, gitu. Jadi, memang dalam fase taking in ini ketergantungan itu yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan itu, ini harus fokus pada perhatian ibu, terutama untuk memperhatikan atau merawat bayinya sendiri. Gitu. Jadi kadang ibu itu cenderung pasif terhadap lingkungan karena fokusnya ada pada perawatan bayinya, begitu ya. Kemudian pengalaman proses persalinan yang berulang misalnya ya diceritakan berkali-kali. Jadi di taking in ini karena baru pertama kali melakukan pengalaman melahirkan, biasanya kalau dijenguk atau ada keluarga, dia cenderung lebih suka mengulang-ulang cerita proses persalinannya, gitu. Jadi kemarin datang pukul 9 masih pembukaan berapa? Misalnya masih pembukaan 3, kemudian 4 jam diperiksa, ternyata pembukaannya belum nambah, gitu. Nah, itu masih bisa jalan-jalan ya. Itu biasanya pada fase taking in ini ibu senang bercerita tentang pengalamannya melahirkan dari mulai suka dukanya gitu. Jadi sukanya itu ya mungkin dari dia merasa mulesnya itu baik-baik saja, masih bisa diantisipasi, tingkat nyerinya masih rendah, dia masih senang. Tapi di fase persalinan yang memang sudah fase aktif, yang mulesnya memang semakin sering, semakin keras dan semakin lama, sampai akhirnya ibunya juga mungkin tingkat nyerinya juga sudah di ambang batas gitu ya. Dan itu semua pengalaman-pengalaman ibu bersalin itu diceritakan kepada orang yang baru menjenguknya. Itu biasanya gitu ya. Jadi, nah kadang memang oleh itu kita apa kondisi yang seperti ini memang harus dipahami gitu. Bagaimana cara memahaminya ya dengan berkomunikasi yang baik, artinya ya kita coba mendengarkan, jadi pendengar yang baik gitu ya. Karena memang di fase taking ini perlu perhatian dan pemberian ekstra makanan untuk pemulihannya di samping nafsu makan ibu yang memang sedang meningkat gitu. Jadi memang karena sudah berlangsung juga proses menyusui, biasanya kebutuhan makanannya juga pasti meningkat. Ini adalah psikologis taking in ya pada ibu nifas. Kemudian setelah taking in, ini ada taking hold namanya. Nah, taking hold ini biasanya dialami dari hari ketiga sampai hari ke-10 postpartum. Jadi kalau ibu melahirkan sampai hari ke-10 ini namanya fase taking hold. Apa yang terjadi di taking hold ini? Di taking hold ini biasanya kadang ada beberapa pasien yang suka merasa kurangnya keyakinan diri dalam merawat bayinya. Gitu. Setelah 2 hari berjalan, coba merawat bayinya, terus tiba-tiba di hari ketiga sampai hari ke-10 dia merasa nggak yakin, bisa nggak sih gitu ya, saya sebagai seorang ibu bisa memaksimalkan dalam merawat bayinya. Itu biasanya terjadi dalam fase taking hold, kemudian pada fase ini juga dianggap masa perpindahan dari keadaan ketergantungan menjadi keadaan mandiri. Kalau misalnya di hari ketiga untuk pasien-pasien yang post SC melahirkannya dengan sesar, itu kan di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit kan peran bidan atau perawat tuh berperan maksimal dalam perawatan bayi gitu. Nah, saat kembali ke rumah, ibu itu udah mulai tidak ketergantungan dengan bidan atau perawat yang ada di rumah sakit gitu. Berubah menjadi keadaan yang memang harus dirawat sendiri, memandikan bayi sendiri, kemudian menggantikan popok sendiri, menyusui tidak dibantu lagi, begitu ya. Nah, itu ibu di fase taking hold ini mulai merasa seperti itu.
Kemudian yang lain itu adalah ibu berusaha menguasai keterampilan karena mulai memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan muncul keinginan mengambil tugas dan tanggung jawab merawat bayi seperti menggedong, menyusui, memandikan dan menggantikan popok. Jadi ada beberapa ibu yang memang di fase ini dia tidak percaya terhadap orang lain, artinya dia memang ingin mengambil peran seluruhnya untuk perawatan bayinya. Dari mulai menggedong, menyusui, dan memandikan, dia mau melakukan sendiri. Walaupun ibunya itu merasa kesakitan begitu ya. Jadi kesakitan misalnya habis pos, kan luka jahitannya masih ada ya. Habis melahirkan, baik itu secara normal maupun secara SC, sesio cesarea, nah itu kan pasti merasa kesakitan. Walaupun sakit-sakit, tapi ibunya tetap mau memandikan bayinya sendiri. Itu juga ada yang seperti itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di fase taking hold ini adalah memperlihatkan inisiatif untuk memulai aktivitas perawatan diri. Fokus perhatian untuk mengontrol fungsi dan daya tahan tubuh BAB, BAK, serta memperhatikan aktivitasnya. Jadi untuk di hari ketiga dan hari ke-10 ibu, hari ke-10 postpartum, dia juga bisa untuk fokus kepada dirinya. Ternyata kok saya belum BAB ya, udah di hari ketiga. Nah itu mulai mulai timbul-timbul apa memperhatikan kondisi yang terjadi gitu, gitu ya. Karena kan sebenarnya di masa nifas ini juga banyak apa ketidaknyamanan di fase nifas gitu ya. Mungkin akan dijelaskan di sesi berikutnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah ibu menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung sehingga ibu sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Di psikologis ibu nifas ini pastinya juga akan berbeda dari psikologis ibu hamil dan persalinan gitu ya. Kalau ibu hamil itu kadang memang suka ada sensitif gitu. Nah, di nifas ini ibunya lebih sensitif lagi gitu biasanya. Gitu apalagi kalau sudah dibanding-bandingkan dengan misalnya itu tuh habis melahirkan juga ASINya langsung keluar atau dia bisa bangun pagi mengurus bayinya gitu. Nah, itu kalau kita sudah dibanding-bandingkan itu biasanya ibunya akan sensitif dan mudah sekali tersinggung gitu ya. Nah, pentingnya orang-orang terutama suami dalam membesarkan atau melapangkan dada ibu itu memang dibutuhkan ya untuk ibu nifas. Karena kalau misalnya ibunya udah sensitif, tersinggung, terus dia kan jadi ke bayinya tidak seleluasa kalau dia punya rasa yang ikhlas begitu ya. Kemudian ada juga di fase taking hold ini adalah merupakan saat yang baik bagi ibu untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat bayi dan dirinya sendiri. Jadi dengan begitu rasa percaya diri ibu itu akan timbul. Jadi biasanya kalau ada yang menjenguk gitu ya dari kerabat atau teman-teman terdekat yang memang sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Nah, ibu itu paling suka gitu, paling suka mendengarkan cerita-cerita dari peer group atau pengalaman yang sepengalaman dengannya gitu loh. Jadi ya itu kalau misalnya punya teman yang memang dia sudah punya 2 atau 3 anak gitu kan pasti akan sharing. Nah, ibu itu pasti akan terbuka mendengarkan semua masukan yang diinformasikan terhadap apa orang sekitarnya begitu. Kemudian kita lanjut ke periode ketiga. Di periode ketiga ada namanya letting go. Di letting go ini setelah hari ke-10 gitu. Di fase letting go ini ada saat dia menyesuaikan kembali hubungan dengan anggota keluarga seperti menerima peranan sebagai ibu gitu ya. Kemudian ada keinginan dan rasa percaya diri untuk merawat dirinya sendiri dan bayi itu semakin meningkat. Ini muka aku kusem kemarin kan habis persalinan, habis hamil terlihat kusam gitu. Nah dia udah mulai mau mengembalikan apa kondisi yang dari hamil ke kondisi sebelum hamil gitu. Karena perubahan hamil itu kan banyak ya terjadi di perubahan fisik itu baik dari bentuk tubuh, dari wajah, kemudian dari bagian perut gitu. Nah, ibu itu udah di fase letting go ini ibu udah mulai berpikir lagi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya.
Kemudian di fase ini juga ada mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu atas bayinya dan menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Jadi kalau misalnya dulu yang belum punya anak, tiba-tiba harus bangun malam, itu kan agak agak ekstrim kalau kita tidak bisa beradaptasi ya. Jadi memang dibutuhkan untuk adaptasi dan mau nggak mau ya kondisinya memang harus dijalani. Itu adalah fase dari letting go gitu. Dan yang hal-hal yang harus dipenuhi selama nifas itu sebenarnya baik dari fisik itu biasanya istirahat ya, istirahat, asupan gizi dan lingkungan yang bersih. Nah, ibu nifas itu butuh istirahat. Kapan dia butuh istirahat? Ya pada saat kondisi bayinya tidur gitu. Karena bayi itu juga dia dalam 24 jam itu mayoritas juga dia sukanya melek gitu kan ya. Nah, kalau melek itu kan artinya ibunya juga lelah gitu. Jadi saat bayinya tidur ya ibunya juga harus tidur gitu. Nah, untuk yang seperti itu kan kadang tidak semua keluarga itu bisa memahami gitu. Padahal ibu itu butuh istirahat walaupun dia bangunnya mungkin siang ya jam 8 atau jam 7 pagi, tapi kan malamnya dia begadang gitu ya. Nah, jangan malah kok bangunnya kesiangan gitu. Jangan malah seperti itu kan gitu. Karena ya kondisinya dia habis begadang semalam menyusui yang bolak-balik berkali-kali menyusui dan itu kan cukup melelahkan gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi psikologis dari keluarga ya gitu. Jadi perlu dukungan dari keluarga memang penting banget terutama suaminya atau orang terdekat yang ada di sekitarnya. Kemudian juga perlu adanya dukungan sosial, jadi kayak perhatian, rasa kasih sayang, menghibur ibu saat sedang sedih, dan menemani ibu saat kesepian gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam psikologi ibu nifas. Kemudian di dalam psikologis ibu nifas itu juga ada beberapa gangguan gitu. Jadi gangguan psikologis yang pertama itu adalah postpartum blues. Ini mungkin sering didengar ya, postpartum blues. Kemudian ada lagi di atasnya namanya depresi pasca persalinan atau depresi postpartum. Di atasnya lagi ada namanya psikosis pasca persalinan. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Untuk postpartum atau baby blues ini sebenarnya etiologi perjalanannya itu adalah karena adanya berbagai perubahan yang terjadi dalam tubuh wanita selama kehamilan dan perubahan cara hidupnya sesudah mempunyai bayi. Jadi dari mulai perubahan hormonal, adanya perasaan kehilangan secara fisik sesudah melahirkan, ini misalnya yang ibu-ibu telah kehilangan bayinya gitu ya. Nah, dia merasa kehilangan secara fisik sudah melahirkan menjerus pada suatu perasaan sedih. Nah, itu biasanya tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu yang apa yang sudah kehilangan bayinya itu pasti mengalami baby blues. Tidak menutup kemungkinan ya, bukan pasti sih tidak, tapi tidak menutup kemungkinan. Ada kalanya sedih, yaitu berkaitan dengan bayinya. Itu namanya keadaan baby blues. Ini yang disebabkan oleh perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Gitu. Jadi adanya kekhawatiran dan ketakutan pada ibu yang baru melahirkan ini terjadi akibat persoalan yang sederhana kadang dan dapat diatasi dengan mudah atau sebenarnya dapat dicegah oleh asuhan kebidanan gitu ya. Jadi misalnya ibu bertemu dengan suasana mengenal apa ibu itu ada juga yang sebel sama suaminya atau keluarganya. Nah, itu kadang timbul di fase baby blues ini gitu. Jadi biasanya untuk fase baby blues ini penyebab yang menonjol itu adalah kekecewaan emosional yang mengikuti rasa puas atau takut yang dialami kebanyakan wanita selama hamil dan persalinan. Kadang dia gini, di psikologis kehamilan dan persalinan itu kan banyak ibu-ibu yang merasa cemas akan kondisi bayinya, apakah bayinya itu ganteng atau cantik, apakah bayinya itu ada cacat atau tidak. Nah, itu rasa-rasa seperti itu efek dari psikologis dari masa hamil dan masa persalinan. Kemudian penyebab lagi yang lain adalah rasa sakit pada masa nifas. Mungkin ada pengalaman masa nifas yang memang abnormal ya, di luar normal, tidak normal, adanya bendungan ASI, kemudian rasa tidak nyaman, atau adanya terjadinya perdarahan di masa nifasnya, atau ya segala macam itu yang bisa menimbulkan dan berdampak pada baby blues.
Kemudian untuk penyebab yang lain itu adalah kelelahan karena kurang tidur selama persalinan, kecemasan, ketidakmampuan merawat bayi setelah pulang dari rumah sakit atau klinik, dan rasa takut tidak menarik lagi bagi suaminya. Nah, ini adalah kecemasan-kecemasan dalam fase baby baby blues ya. Jadi dia benar-benar histeris gitu ya. Emosinya benar-benar terlihat jelas perbedaannya, tidak bisa dikontrol. Nah, ini adalah fase baby blues namanya. Nah, postpartum baby blues apabila tidak ditangani dengan tepat, ini dapat menjadi lebih buruk atau lebih berat. Nah, postpartum yang lebih berat itu disebut namanya depresi postpartum. Dan biasanya melanda sekitar 10% dari ibu yang ibu baru ya. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan biasanya 10%-nya mengalami kejadian baby blues. Gitu. Nah, setelah baby blues ada tingkatan yang lebih parah lagi namanya depresi postpartum atau pasca salin. Jadi ini adalah masalah kejiwaan serius yang dialami ibu setelah proses persalinan ditandai dengan adanya agitasi yang hebat. Jadi pergantian perasaan yang cepat, depresi dan delusi. Wanita yang mengalami oh maaf, ini saja itu ya. Jadi untuk psikosis ya, psikosis ini tingkatannya di atas depresi gitu. Jadi tingkatannya setelah postpartum blues, kemudian depresi pasca salin dan ada namanya psikosis gitu. Psikosis ini gejalanya adalah adanya halusinasi yang diperintahkan oleh kekuatan dari luar untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Jadi seperti orang maaf ya kayak gangguan jiwa begitu ya. Kemudian dia kadang suka melihat hal-hal lain yang tidak nyata sebenarnya. Dia bilang ada melihat apa-apa gitu di sekitarnya padahal tidak ada. Nah, itu adalah udah psikosis postpartum. Kemudian ada perubahan mood atau tenaga yang ekstrim, berontak, perasaan yang labil, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Nah, itu adalah psikosis kehamilan postpartum gitu. Kemudian ini adalah karena ketidakmampuan untuk merawat bayinya, terjadi periode kebingungan yang serupa dengan amnesia, perasaan bingung yang intens, kemudian ada hiperaktivitas ya, biasanya dia bisa istirahat, ini full 24 jam dia bekerja. Bekerjanya itu maksudnya dalam perawatan bayi ya. Kemudian ada insomnia, tidak bisa tidur, kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, tiba-tiba lupa, pikun. Dan itu memang banyak kasus ya Ibu Nifas yang seperti itu. Tiba-tiba lupa dan kayak kayak hilang fokus begitu. Kemudian tidak bisa membuat keputusan dan adanya delusi, serangan kegelisahan yang tidak terkendali, pembicaraannya kadang tidak dimengerti, jadi mengalami gangguan komunikasi, jadi berpikirnya itu tidak rasional gitu. Dan ini lebih ke arah gangguan jiwa gitu ya. Ini yang tadi saya jelaskan itu adalah maksudnya dari psikosis postpartum. Ini penyakit mental yang serius yang kerap dialami ibu dalam beberapa hari atau minggu setelah persalinan. Nah, ini saya mencontohkan untuk hasil penelitian gitu ya. Jadi di hasil penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Puspita Palupi di 2009 tentang studi fenomenologi pengalaman primipara. Primipara itu adalah ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan saat mengalami depresi postpartum. Ini untuk alamat web jurnalnya. Nah, hasil penelitiannya itu adalah didapatkan dari 4 tema, empat tema. Yang pertama itu adalah, pertama, melahirkan itu merupakan penderitaan dan membawa konsekuensi yang finansial. Ini menurut respondennya ya. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan psikologis postpartum dan merasa menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada hambatan dalam mengurus diri sendiri dan perawatan pada anak. Dan yang keempat, ketidaksiapan menjadi ibu pada primipara. Inilah ada tema-tema kasus yang berdasarkan studi fenomenal ya. Studi fenomenal yang pengalaman-pengalaman ibu yang baru pertama kali melahirkan. Jadi memang kesimpulannya itu diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pada petugas kesehatan khususnya perawat maternitas atau bidan ya. Penting sekali memahami masalah gangguan adaptasi psikologis khususnya depresi pada postpartum. Jadi depresi postpartum itu tingkatan tadi setelah baby blues ya, sebelum ke psikosis postpartum. Kalau udah psikosis postpartum ya upayanya ya kita sudah konsul dengan spesialis jiwa begitu.
Nah, bagaimana peran bidan kita sebagai bidan dan atau kalian yang akan menjadi bidan? Yang pertama itu adalah menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin gitu ya. Jadi ada namanya bonding attachment di masa nifas gitu, itu perlu dipelajari juga. Kemudian kita juga harus bisa memberikan penjelasan kepada ibu, suami, dan keluarga bahwa memang hal ini merupakan suatu hal yang umum dan akan hilang dengan sendiri dalam 2 minggu setelah melahirkan. Jadi psikologis ibu nifas adanya rasa tersinggungan, sensitif, tiba-tiba mau marah, bawaannya marah terus, atau rasa kesal terhadap suami. Nah, itu memang dialami secara umum oleh mayoritas ibu nifas gitu. Jadi bidan itu untuk meyakinkan bagaimana supaya ibu itu bisa melewatinya gitu. Jangan dipikirin masalahnya, tapi dipikirin solusinya gitu. Misal pada saat ibu kesal dengan suami, apa yang harus ibu lakukan gitu kan? Kita juga harus bisa memberikan cara atau solusinya. Kalau misalnya dia agamanya misalnya sama, kita masuk ke arah spiritual ya ibu istighfar aja yang banyak begitu ya, atau ibu baca doa apa gitu ya, sambil bisa yang tujuannya itu bisa buat menenangkan hatinya gitu. Kemudian peran bidan yang lain itu yang jelas itu memang bidan itu harus simpati, jadi memberikan bantuan dalam perawatan bayi dan dorongan pada ibu agar tumbuh rasa percaya diri. Bantu ibu untuk belajar memandikan bayinya. Selain memandikan bayinya, ajarkan dia cara membedong, kemudian ajarkan dia cara mengganti baju, mengganti popok, bahkan ajarkan ibu juga untuk melakukan pijat bayi. Pijat bayi itu kan tidak benar-benar yang dipijat dengan tekanan kencang ya gitu, tapi dengan tekanan ringan pun itu kan sudah bisa untuk dilakukan pada bayi gitu ya. Yang jelas ibu itu memang harus banyak menyentuh bayinya. Kemudian memberikan bantuan dalam merawat bayi, bantu ibu kalau misalnya memang ibu belum bisa gitu. Artinya bukan kita mengajarkan untuk ibu ketergantungan terhadap kita, tapi memang kita fokus untuk membelajarkan dan kita memberikan pelayanan dengan sabar sampai ibunya itu bisa melakukan keterampilan itu gitu. Misalnya ya kayak memandikan ya ibunya sampai bisa praktek memandikan, jangan cuma ibunya melihat saja. Kalau melihat saja kan artinya ya sampai kapanpun dia pasti akan ketergantungan. Dan tujuan kita sebagai peran bidan itu tidak seperti itu, tapi goal atau akhirnya ibu itu bisa melakukan sendiri. Kemudian menganjurkan juga agar beristirahat yang cukup dan makanan yang bergizi gitu. Nah, ini adalah peran bidan dalam adaptasi psikologis ibu nifas. Hampir sama dengan peran bidan pada adaptasi kehamilan, adaptasi persalinan gitu. Jadi intinya sebenarnya peran bidan itu seperti itu ya. Jadi memang eh, ada banyak sih sebenarnya banyak upaya yang bisa bidan lakukan terkait dengan misal psikologis persalinan ya kan adanya nyeri persalinan itu gitu kan adanya gangguan psikologis persalinan nah kan ada beberapa metode misalnya yang jimbol atau murotal atau misalnya diberikan aromaterapi yang bisa menurunkan tingkat nyeri biar ibunya tenang atau bisa juga melakukan hypnobirthing, kemudian bisa juga melakukan massage erofage gitu ya. Nah, itu adalah semua itu peran bidan dari mulai kehamilan, persalinan dan masa nifas gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.